Siapa sih yang nggak suka dengan kue yang satu ini ya bun? Langkah pertama kita siapkan wajan atau pan. Masukkan 300 gram atau 20 sendok makan penuh gula pasir, 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu, 60 gram atau 6 sendok makan munjung tepung maizena, setengah sendok teh garam, lalu kita tambahkan juga 1 butir telur segar. Kemudian kita masukkan juga 200 ml jus pandan. Jusnya ini aku dapat dari 15 lembar daun pandan, lalu kita blender. Setelah itu kita aduk adonan hingga semua bahan tercampur merata. Kemudian kita tuang juga 800 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Tuang santannya sampai habis ya, sambil kita aduk terus sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya larut. Agar warna hijaunya lebih pekat, ini bisa kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Jika teman-teman mau menggunakan pasta pandan saja juga boleh ya, jadi tinggal ganti untuk jus pandannya dengan santan. Jadi total santan yang kita gunakan nanti adalah 1000 ml kalau tidak menggunakan jus pandan. Setelah adonannya sudah siap dan semua bahan sudah tercampur merata, tidak ada tepung yang bergerindil lagi. Selanjutnya adonan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk memasak adonan yang pertama, ini kita aduk-aduk terus ya, agar adonannya ini tidak mengendap dan membuat adonannya ini mengumpal. Masak adonannya ini sampai setengah matang atau hanya sampai adonannya ini mengental. Setelah adonan sudah setengah matang dan mengental seperti ini, kemudian kita matikan api kompor. Jadi tekstur adonannya seperti ini ya bun, lembut dan juga kental. Kemudian adonan kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan panci yang agak kecil. Kemudian kita masukkan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, 20 gram atau 2 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita tuang 400 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Kemudian kita aduk adonan kedua sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah adonan kedua sudah tercampur merata, kemudian adonan ini kita masak menggunakan api sedang. Setelah adonan sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian kita matikan api kompor dan tunggu hingga adonannya ini agak dingin. Nah, ini adonan pandannya, kemudian kita masukkan ke dalam gelas takar agar memudahkan saat menuangnya nanti. Lalu lanjut, kita masukkan adonan fla gurihnya ke dalam botol seperti ini ya. Kemudian kita siapkan cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan untuk kue mangkok atau kue talam ya, dengan diameter 5 cm. Selanjutnya kita olesi cetakan dengan minyak sampai merata. Setelah cetakan sudah siap, kemudian kita tuang adonan pandan ke dalam cetakan. Menuang adonannya jangan terlalu penuh ya, cukup 3/4 cetakan saja. Setelah adonan pandan selesai kita tuang, selanjutnya untuk adonan putihnya ini kita tuang atau kita semprotkan di tengah-tengah adonan hijaunya seperti ini. Setelah adonan sudah siap atau selesai kita tuang semua, kemudian masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya kita panaskan. Kita kukus selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk tutup kukusan jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih ya, agar uap air tidak menetes pada kue. Setelah 20 menit kita kukus, ini dilihat ya kuenya sudah matang. Selanjutnya kita keluarkan kue dari dalam kukusan. Nah, kalau kuenya kelihatan mekar atau mengembang seperti ini tidak masalah ya. Nanti kalau sudah dingin akan set dan kempes kembali. Selanjutnya kita lanjutkan kembali mengukus sisa adonannya. Nah, ini kue nona manis yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Nah, ini dia hasil kuenya, sangat cantik, manis seperti namanya, warnanya juga bagus banget ya. Untuk satu resep ini jadi 45 piece kue nona manisnya. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.